Halo, selamat datang di Gambler Story. Di sini kita bakal kupas cerita-cerita seru, misteri, dan kisah yang bikin penasaran. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru. Selamat menikmati. Aku datang ke Bali dengan niat liburan santai, tanpa tahu bahwa dalam 7 hari, aku akan tersesat, jatuh, disucikan, dan menemukan versi diriku yang baru. Pesawat belum sepenuhnya berhenti saat Raka sudah menempelkan dahi ke jendela. Di bawah sana, garis pantai melengkung seperti senyum panjang, dipeluk laut biru yang berkilau diterpa matahari pagi. Ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di Bali, tempat yang selama ini hanya hidup di layar ponsel dan cerita teman-temannya. Anehnya, ada rasa familiar yang sulit dijelaskan, seolah ia tidak datang sebagai orang asing. Udara hangat langsung menyambut saat pintu bandara terbuka. Tidak seperti kota asalnya yang dingin dan penuh gedung, udara di sini terasa lembut dan beraroma, campuran laut, dupa, dan bunga. Di sudut kedatangan, rangkaian janur dan kain kotak hitam putih melilit patung penjaga. Raka berhenti sejenak, memperhatikan detailnya. Bahkan bandara pun terasa seperti pintu menuju dunia lain. Liburan atau kerja? Tanya sopir taksi yang menjemputnya, seorang pria parubaya dengan senyum mudah. Liburan, tapi semoga pulang bawa jawaban, jawab Raka setengah bercanda. Sopir itu tertawa kecil. Banyak orang datang ke Bali begitu. Tidak semua pulang dengan pertanyaan yang sama. Mobil melaju melewati jalan yang dipenuhi canang sari, sesajen kecil dari anyaman daun, bunga, dan dupa, tergeletak rapi di depan toko dan rumah. Raka memperhatikan bagaimana orang-orang melangkah hati-hati agar tidak menginjaknya. Ada rasa hormat yang hidup di kebiasaan sederhana. Perjalanan menuju penginapan di Kuta dipenuhi warna. Kain penjor melengkung tinggi di pinggir jalan, patung-patung batu berselimut lumut, dan pura kecil di setiap tikungan. Tidak terasa seperti kawasan wisata biasa, lebih seperti ruang hidup yang kebetulan terbuka bagi pendatang. Setelah menaruh tas, Raka tidak tahan untuk langsung keluar. Suara ombak terdengar bahkan dari lorong hotel. Ia berjalan mengikuti bunyi itu, melewati deretan toko selancar dan kafe terbuka, sampai akhirnya pasir menyentuh sepatunya. Pantai Kuta terbentang luas. Ombak berlari tanpa lelah, dan langit siang memantulkan cahaya seperti kaca cair. Peselancar berteriak saling menyapa, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan pedagang keliling menawarkan kelapa muda. Hidup terasa bergerak lebih lambat, tapi justru lebih penuh. Raka duduk di pasir. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, pikirannya tidak berisik. Tidak ada notifikasi, tidak ada target, tidak ada tuntutan. Hanya suara laut yang berulang seperti napas raksasa. Seorang peselancar muda duduk tak jauh darinya, papan selancar tergeletak di samping. Pertama kali, tanyanya ramah. Kelihatannya, yang pertama kali selalu duduk lama sebelum menyentuh air, katanya sambil tersenyum. Seperti minta izin dulu. Raka tertawa pelan. Mungkin benar. Ada rasa segan, bukan takut, tapi hormat. Seolah pantai ini bukan sekadar tempat, melainkan gerbang. Angin bertiup membawa bau asin dan hangat matahari. Raka memejamkan mata sejenak. Ia datang ke Bali untuk beristirahat dari lelah yang tidak terlihat. Tapi jauh di dalam, ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang liburan. Ini tentang menemukan sesuatu yang hilang, meski ia belum tahu namanya. Pagi di Kuta datang lebih cepat dari yang Raka duga. Langit baru saja memucat ketika suara ombak sudah terdengar seperti undangan. Ia keluar hotel dengan kaos tipis dan sandal, membiarkan angin asin menyentuh wajahnya. Pantai belum ramai, hanya beberapa pelari, peselancar, dan pedagang yang baru membuka lapak. Pasir masih dingin saat diinjak. Jejak-jejak kaki semalam hampir hilang disapu air pasang. Raka berjalan tanpa tujuan, mengikuti garis air yang datang dan pergi. Ada ketenangan aneh melihat ombak memecah, selalu berbeda, tapi selalu sama. Kalau mau belajar, datangnya memang harus pagi. Suara itu membuatnya menoleh. Peselancar muda yang kemarin ia lihat duduk di pasir kini berdiri membawa papan. Rambutnya masih basah, senyumnya santai. Belajar apa? Tanya Raka. Jatuh, jawabnya cepat. Nama saya Made.
Mereka berjabat tangan. Tanpa banyak basa-basi, Made menawarkan Raka mencoba papan selancar latihannya. Awalnya Raka menolak, tapi ada dorongan spontan yang membuatnya mengangguk. Mungkin ini sebabnya ia datang, mencoba hal yang biasanya ia hindari. Air terasa lebih dingin dari yang terlihat. Ombak pertama langsung membuatnya kehilangan keseimbangan bahkan sebelum berdiri. Made tertawa, bukan mengejek, lebih seperti menyemangati. Laut tidak suka orang tegang. Santai saja. Badan kaku pasti jatuh. Percobaan kedua, jatuh lagi. Ketiga, jatuh lebih cepat. Raka terbatuk, rambut menutupi mata, tapi justru ikut tertawa. Sudah lama ia tidak gagal tanpa merasa malu. Kenapa kamu mau ngajarin orang asing? Tanya Raka saat mereka beristirahat sebentar. Made mengangkat bahu. Dulu saya juga diajari orang yang tidak kenal saya. Katanya, ombak itu milik bersama. Ilmu juga begitu. Matahari mulai naik, memantulkan kilau di permukaan air. Pantai perlahan ramai. Suara tawa, teriakan, dan peluit penjaga pantai bercampur jadi satu irama hidup. Raka mencoba lagi, kali ini ia berhasil berdiri 1 detik, lalu 2, lalu jatuh dengan cara paling spektakuler. Saat muncul ke permukaan, ia bersorak sendiri. Itu dia, teriak Made dari kejauhan. Sekarang kamu sudah resmi ketagihan. Mereka menepi. Nafas Raka terengah, tapi dadanya terasa ringan. Ada rasa puas yang tidak datang dari keberhasilan besar, hanya dari mencoba sepenuh hati. Di tepi pantai, seorang nenek menata canang sari kecil di atas batu. Asap dupa naik tipis tertiup angin. Made menunduk hormat saat lewat. Raka ikut menunduk tanpa diminta. Di sini, kata Made pelan, sebelum ambil dari alam, kita ingat untuk berterima kasih. Raka memandangi laut lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai pemandangan, tapi sebagai sesuatu yang hidup. Hari baru benar-benar dimulai. Dan entah kenapa, ia merasa dirinya juga begitu. Sore itu langit Bali berwarna tembaga ketika Raka tiba di Tanah Lot. Perjalanan 1 jam dari Kuta terasa singkat karena sepanjang jalan ia disuguhi pemandangan sawah, pura kecil di tikungan, dan deretan pohon kelapa yang melambai seperti menyapa setiap kendaraan yang lewat. Made yang mengantarnya hanya berkata, kalau mau mengerti Bali, lihat senjanya. Area menuju pura dipenuhi kios kerajinan dan bau jagung bakar. Wisatawan berjalan pelan, seakan semua sepakat untuk tidak terburu-buru mengejar matahari turun. Dari kejauhan, siluet pura di atas batu karang sudah terlihat, berdiri kokoh dikelilingi laut, seperti kapal batu yang tidak pernah berlayar tapi selalu tiba. Debur ombak di sini berbeda dari Kuta. Lebih berat, lebih dalam. Air menghantam karang dengan suara yang terasa sampai ke dada. Raka berhenti cukup lama hanya untuk mendengar. Pertama kali, tanya seorang pria tua penjual gelang kayu di dekat tepi tebing. Raka mengangguk. Rasanya, lebih heningnya, padahal ramai. Pria itu tersenyum kecil. Karena orang datang bawa suara. Tempat ini tidak. Kata-kata itu tinggal di kepala Raka. Air laut sedang surut, memberi jalan alami menuju batu dasar pura. Orang-orang berjalan hati-hati meniti permukaan karang yang basah. Raka ikut turun. Angin membawa aroma garam dan dupa dari arah altar kecil di kaki batu. Seorang pemangku memercikkan air suci ke dahi pengunjung yang mau menerima. Raka maju tanpa ragu. Air itu dingin saat menyentuh kulitnya. Untuk niat baik, kata si pemangku singkat. Raka tidak menyebutkan niat apapun, tapi entah kenapa dadanya terasa disentuh sesuatu yang lembut. Ia naik kembali ke atas tebing saat matahari mulai condong. Langit berubah berlapis, emas, oranye, lalu merah tipis. Semua orang menghadap arah yang sama. Kamera terangkat, percakapan merendah. Bahkan anak-anak menjadi lebih tenang, seolah senja punya aturan tak tertulis. Di sampingnya berdiri seorang perempuan lokal membawa hokuk bunga. Mereka sama-sama diam cukup lama sebelum akhirnya perempuan itu berkata pelan. Setiap senja itu seperti penutup hari yang sopan. Tidak pernah dibanting, selalu diturunkan perlahan. Raka menoleh, tapi perempuan itu tetap memandang cakrawala. Kenapa orang Bali suka sekali upacara saat matahari terbit dan tenggelam? Tanyanya. Karena itu waktu perpindahan, jawabnya.
Peralihan selalu sakral. Matahari menyentuh garis laut. Cahaya memantul di celah ombak, membuat pura tampak seperti mengambang di api cair. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Raka merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, hadir sepenuhnya di satu momen tanpa ingin merekamnya. Tanpa ingin membaginya. Cukup mengalami. Saat matahari akhirnya hilang, orang-orang bertepuk tangan kecil. Bukan untuk pertunjukan, tapi untuk rasa syukur yang spontan. Langit menyisakan ungu gelap. Lampu-lampu mulai menyala di sepanjang jalan setapak. Raka menarik napas panjang. Jika pagi di Kuta memberinya keberanian untuk mencoba, senja di Tanah Lot memberinya keberanian untuk diam. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, diam itu terasa nyaman. Perjalanan ke Ubud dimulai saat kabut pagi masih menggantung rendah di atas sawah. Made menjemput Raka dengan motor pinjaman saudaranya. Jalanan perlahan berubah, dari hiruk-pikuk pantai menjadi lorong hijau yang teduh. Pepohonan menaungi jalan seperti lengkungan alami, dan udara terasa lebih sejuk, lebih basah, lebih hidup. Ubud itu bukan tempat wisata, kata Made sambil tetap fokus ke jalan. Lebih seperti tempat orang berbicara pelan dengan dirinya sendiri. Raka tidak menjawab, tapi kalimat itu menempel di kepalanya. Mereka tiba di area sawah terasering saat matahari baru naik setinggi tombak. Lapisan hijau bertingkat terbentang seperti tangga raksasa menuju langit. Air mengalir di parit kecil, memantulkan cahaya menjadi garis perak yang bergerak. Tidak ada musik, tidak ada teriakan, hanya bunyi serangga, air, dan angin. Raka berjalan di pematang sempit. Setiap langkah perlu perhatian. Di kejauhan, seorang petani menunduk merapikan tanaman padi, topinya lebar menahan cahaya. Semua tampak berjalan dalam ritme yang tidak terburu-buru. Kalau di kota, orang kejar waktu, kata Made. Di sini, orang ikut waktu. Mereka berpisah sementara, Made harus membantu pamannya di bengkel desa. Raka melanjutkan sendiri, mengikuti jalur setapak yang membawa ke deretan galeri kecil dan studio seni. Dindingnya dipenuhi lukisan, penari Bali, barong, gunung, wajah-wajah tua dengan mata tajam. Sebuah studio terbuka menarik perhatiannya. Seorang pelukis paruh baya duduk di lantai, menggoreskan kuas tipis ke kanvas besar bergambar hutan dan bayangan pura. Boleh lihat? Tanya Raka. Pelukis itu mengangguk tanpa berhenti melukis. Melihat itu gratis. Mengerti yang mahal. Raka tersenyum kecil. Ia duduk di bangku bambu, memperhatikan detail demi detail muncul dari sapuan warna. Tidak tergesa, tidak ragu. Berapa lama biasanya satu lukisan? Tanyanya. Kalau dihitung waktu, seminggu. Kalau dihitung hidup, bisa puluhan tahun, jawab pelukis itu tenang. Tangan hanya mengikuti apa yang mata sudah pelajari lama. Ada keheningan nyaman di ruangan itu. Tidak canggung, tidak kosong, justru penuh. Setelah pamit, Raka berjalan lagi tanpa arah pasti sampai menemukan kafe kecil menghadap lembah. Hanya ada 3 meja kayu dan suara angin di antara daun. Ia memesan kopi Bali, pahit, kental, tanpa banyak hiasan. Rasanya jujur. Dari tempat duduknya, ia melihat seorang perempuan muda menari latihan di pelataran rumah seberang, gerak jari, mata, dan lehernya sangat presisi. Tidak ada penonton, tapi ekspresinya tetap penuh. Seolah setiap gerakan adalah doa, bukan pertunjukan. Raka sadar sesuatu, di Ubud, orang tidak menunggu dilihat untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sore turun pelan. Kabut tipis kembali datang, membungkus pepohonan dan atap pura kecil di lembah. Suasana menjadi hampir seperti mimpi. Ponselnya sejak tadi tidak disentuh, dan ia tidak merasa kehilangan apapun. Untuk pertama kalinya, perjalanan ini tidak terasa seperti daftar tempat yang harus dikunjungi, tapi rangkaian perasaan yang harus dialami. Dan Ubud, tanpa banyak bicara, mulai membuka ruang di dalam dirinya. Pagi di Ubud terasa lembab dan tenang ketika Raka memutuskan mengunjungi hutan monyet. Gerbangnya berdiri dari batu hitam berlumut, diukir wajah-wajah penjaga dengan mata melotot dan taring terbuka. Di atasnya, akar pohon besar menjuntai seperti tirai alami. Tempat itu tampak lebih seperti wilayah yang dijaga waktu, bukan sekadar objek wisata. Seorang petugas di pintu masuk mengingatkan, simpan barang kecil baik-baik.
Mereka cepat dan pintar. Mereka, yang dimaksud langsung terlihat, monyet-monyet abu berlarian di pagar, duduk santai di patung, bahkan menatap pengunjung dengan ekspresi seolah sedang menilai. Begitu masuk, suasana berubah drastis. Suara kota hilang. Digantikan bunyi dedaunan, serangga, dan loncatan kecil di dahan. Cahaya matahari menembus kanopi hutan dalam berkas-berkas miring, menciptakan lorong cahaya yang bergerak pelan. Tanah lembut oleh daun gugur, dan udara beraroma basah. Raka berjalan pelan, memperhatikan tingkah laku para monyet. Ada yang saling membersihkan bulu, ada yang mencuri buah dari tas pengunjung, ada yang duduk seperti pertapa kecil di batu. Jangan tatap mata terlalu lama, kata seorang pemandu yang lewat membawa rombongan kecil. Mereka anggap itu tantangan. Raka mengangguk, terlambat. Seekor monyet muda sudah memperhatikannya sejak tadi. Dalam satu gerakan cepat, hewan itu melompat, menarik gelang kain di pergelangan tangannya, lalu kabur ke pagar batu. Raka refleks mengejar. Beberapa pengunjung tertawa. Pemandu berteriak, biarkan saja. Tapi Raka sudah terlanjur mengikuti monyet itu menyusuri jalur samping yang lebih sepi. Kejar-kejaran singkat itu membawanya ke bagian hutan yang jarang dilewati. Jalur batu menyempit, ditutupi lumut. Suara ramai menghilang diganti gemericik air. Di ujung jalur, terbuka sebuah pelataran kecil dengan pura batu tua yang hampir tersembunyi akar pohon besar. Monyet itu duduk di gerbang pura, memainkan gelangnya, lalu menjatuhkannya begitu saja dan pergi, seolah misinya selesai. Tidak semua yang diambil itu untuk dimiliki. Suara lembut itu datang dari samping. Seorang wanita tua berpakaian adat sederhana sedang menata canang sari di altar kecil. Asap dupa naik lurus tanpa goyah. Maaf, saya tidak tahu ada pura di sini, kata Raka pelan. Banyak yang tidak tahu, jawabnya tenang. Yang tidak dicari ramai biasanya dijaga sunyi. Raka mengambil gelangnya kembali. Entah kenapa ia merasa tidak sedang tersesat, justru diarahkan. Beberapa orang mulai berdatangan membawa perlengkapan upacara kecil, bunga, buah, dan air. Tidak ada pengeras suara, tidak ada pengumuman, tapi semua bergerak teratur. Upacara sederhana dimulai. Doa dilantunkan lirih, hampir seperti bisikan hutan itu sendiri. Raka berdiri di pinggir, tidak ikut, hanya menyaksikan. Namun rasa yang muncul sama kuatnya seperti saat ia menerima percikan air suci di tanah Lot. Di tempat tersembunyi itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan kekaguman, bukan ketenangan, tapi kedekatan. Seolah Bali tidak hanya memperlihatkan dirinya di tempat besar dan terkenal, tapi juga di sudut yang harus dikejar dulu. Saat ia kembali ke jalur utama, keramaian terasa seperti dunia lain. Gelang kain di tangannya masih basah sedikit oleh tanah. Dan untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan, benda kecil itu kini terasa seperti tanda masuk, bukan souvenir. Malam turun perlahan di Uluwatu, membawa angin laut yang lebih tajam dari biasanya. Raka duduk di tangga batu amfiteater terbuka yang menghadap tebing dan samudra gelap. Di bawah sana, ombak menghantam dinding karang dengan suara berat yang terputus-putus. Langit masih menyisakan garis jingga terakhir saat penonton mulai memenuhi bangku melingkar. Made sudah memesan tempat sejak sore. Kalau mau lihat kecak, jangan setengah-setengah, katanya. Lihat di tempat kelahirannya, dekat api dan laut. Di tengah arena, obor-obor dinyalakan satu persatu. Api kecil berubah menjadi lingkar cahaya. Tidak ada gamelan. Tidak ada alat musik. Hanya puluhan pria bertelanjang dada, duduk melingkar dengan kain kotak hitam putih di pinggang. Lalu suara itu muncul. Awalnya pelan, terpisah, lalu menyatu menjadi ritme berlapis, cepat, rapat, bergulung seperti ombak suara. Raka merasakan getaran itu di tulang rusuknya, bukan hanya di telinga. Ini bukan sekadar tari, bisik Made. Ini paduan suara ritual. Para penari mengangkat tangan serempak, jari terbuka, bergerak patah dan tegas. Cahaya api memantul di mata mereka. Tidak ada senyum panggung, hanya ekspresi fokus yang hampir seperti trans. Cerita Ramayana dimainkan di tengah lingkaran, Rama, Sinta, Rahwana,
Hanoman. Namun tanpa narator panjang. Gerak dan suara menjadi bahasa utama. Saat Hanoman muncul, sorak, cahat, berubah tempo, lebih cepat, lebih liar. Api ditinggikan. Bara beterbangan. Raka tidak berkedip. Ia lupa mengambil gambar. Lupa menjadi penonton biasa. Ada sesuatu yang primal dalam pertunjukan itu. Seperti menyaksikan tradisi yang tidak pernah benar-benar menjadi tontonan, hanya dipinjamkan sebentar untuk dilihat orang luar. Tiba-tiba Hanoman menendang bara api, menyebarkannya ke sekeliling panggung. Penonton tersentak. Beberapa mundur refleks. Tapi para penari tetap dalam ritme, suara mereka tidak putus. Tidak panas, bisik Raka. Made tersenyum kecil. Kalau sudah masuk peran dan doa, rasa takut pindah tempat. Angin laut berputar membawa bau asap dan garam. Langit kini hitam penuh bintang. Lingkaran manusia dan api di tengah tebing terasa seperti potongan zaman lama yang bertahan di masa kini. Di puncak adegan, suara, cak, mencapai puncak keras, lalu berhenti mendadak. Sunyi. Hanya ombak. Hening itu justru paling kuat. Seisi arena menahan napas sepersekian detik sebelum tepuk tangan meledak. Raka merasakan bulu lengannya berdiri. Bukan karena kaget, tapi karena tersentuh sesuatu yang sulit diberi nama. Energi bersama. Fokus bersama. Cerita yang tidak dibacakan, tapi dihidupkan. Saat penonton mulai berdiri, seorang penari tua yang tadi duduk di lingkaran berjalan melewati mereka. Wajahnya masih serius, keringat dan jelaga menempel. Terima kasih sudah menjaga suara, kata Made padanya sambil menangkup tangan. Penari itu mengangguk. Suara harus dijaga. Dari suara, niat jadi kuat. Dalam perjalanan turun, Raka sadar, siang tadi ia belajar diam di Ubud. Malam ini ia belajar bahwa suara, jika disatukan, bisa menjadi doa. Dan Bali terus mengajarnya lewat cara yang tidak ia rencanakan. Mereka berangkat sebelum fajar. Jalanan masih gelap ketika Made menjemput Raka dengan mobil pamannya. Udara dini hari terasa lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Kita ke Kintamani, katanya singkat. Kalau beruntung, kita dapat matahari muncul di atas Batur. Perjalanan menanjak perlahan. Lampu-lampu rumah makin jarang, diganti bayangan pepohonan dan kabut tipis yang turun ke jalan. Radio dimatikan, hanya suara mesin dan angin yang terdengar. Raka tidak mengantuk. Ada rasa antisipasi yang membuat matanya tetap terjaga. Saat mereka tiba di titik pandang, langit baru mulai berubah warna. Gunung Batur tampak seperti bayangan raksasa, puncaknya diselimuti kabut yang bergerak pelan seperti napas. Di depannya, Danau Batur terbentang gelap dan tenang, memantulkan garis cahaya pertama. Beberapa warung kecil sudah buka. Uap kopi dan teh panas mengepul ke udara dingin. Raka menggosok tangannya, menerima cangkir dari seorang ibu penjual. Dingin begini paling enak minum manis, katanya ramah. Mereka duduk di bangku kayu menghadap gunung. Tidak banyak kata. Semua orang menunggu momen yang sama. Matahari akhirnya muncul, bukan melonjak, tapi merayap. Cahaya emas menembus celah kabut, menyinari lereng hitam bekas aliran lava. Kontrasnya tajam, bekas luka letusan berdampingan dengan hijau baru yang tumbuh. Itu jalur lava lama, kata Made menunjuk garis gelap di lereng. Paman saya dulu kehilangan rumah waktu erupsi. Dia pindah kemana? Bangun lagi. Di tempat lain, tapi masih di sini. Made tersenyum kecil. Orang sini tidak jauh-jauh dari gunung. Takut iya, tapi juga hormat. Setelah matahari naik, mereka turun ke desa di kaki lereng. Tanahnya berpasir hitam, berbeda dari sawah Ubud. Di beberapa titik, batu lava membeku membentuk gelombang keras seperti air yang berhenti mendadak. Mereka berhenti di bengkel sederhana. Seorang pria berusia 50-an sedang memperbaiki motor dengan tangan penuh oli. Made memanggilnya, "Mam." Pria itu menoleh dan tertawa lebar. "Bawa tamu lagi kamu." Namanya Pak Wayan. Ia bercerita tanpa dramatis, seperti menceritakan hujan, tentang malam letusan bertahun lalu, suara gemuruh, langit merah, dan hujan abu. Tidak ada nada pahit, hanya fakta yang sudah berdamai. Gunung itu seperti orang tua, katanya sambil mengencangkan baut. Kadang marah, tapi juga kasih hidup. Tanah subur,
air, dan rezeki wisata. Raka memandang puncak Batur yang kini terlihat jelas. Sulit membayangkan sesuatu seindah itu bisa begitu merusak dan tetap dihormati. Tak pernah ingin pindah jauh? Tanya Raka. Pak Wayan menggeleng. Kalau lari dari sumber takut, takutnya ikut terus. Kalau tinggal, kita belajar membaca tanda. Kalimat itu menancap dalam. Sebelum pergi, Pak Wayan memberi mereka jeruk kecil hasil kebun lereng. Rasanya segar dan tajam, seperti udara pagi tadi. Dalam perjalanan kembali naik ke titik pandang terakhir, kabut turun lagi menutup sebagian gunung. Seolah pemandangan spektakuler tadi hanya dipinjamkan sebentar. Raka menyadari sesuatu. Di Bali, keindahan dan risiko sering berdiri berdampingan. Tidak disembunyikan, justru diterima. Dan mungkin, pikirnya, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi memilih tetap tinggal dan mengerti. Pagi berikutnya, Raka dan Made meninggalkan Kintamani dan menuruni lereng menuju desa Penglipuran. Jalanan sempit dibatasi pagar bambu dan pohon-pohon tinggi, membuat perjalanan terasa seperti memasuki lorong waktu. Kabut tipis masih menempel di atap rumah, memberi nuansa misterius namun hangat. Begitu memasuki desa, Raka terdiam. Setiap rumah rapi, bersih, dan seragam dengan atap alang-alang yang rendah, dikelilingi jalan setapak berbatu yang tanpa sampah. Tidak ada iklan, tidak ada motor yang melintas di tengah pemukiman. Semua terlihat tertata seakan hidup diatur oleh ritme sendiri, jauh dari hiruk-pikuk modernitas. Seorang perempuan paruh baya menyapanya dari halaman rumah, senyumnya tulus. "Selamat datang," katanya sambil menunduk hormat. "Silakan jalan-jalan, tapi jangan lupa hormati rumah kami." Raka mengangguk, merasa seperti tamu di rumah kuno yang dijaga ketat. Ia menyusuri jalan setapak, melihat anak-anak bermain, orang tua menyapu halaman, dan wanita menata bunga di pelataran pura desa. Tidak ada yang tergesa-gesa, semua bergerak dengan kesadaran penuh. Made membawanya ke sebuah rumah yang dijadikan homestay lokal. Pemilik rumah, seorang pria parubaya bernama Pak Ketut, menyambut mereka dengan teh hangat dan kue tradisional. Mereka duduk di bel-bel bambu terbuka, menghadap halaman yang rapi penuh tanaman. Di sini, semua orang saling mengenal. Tidak ada rahasia besar, kata Pak Ketut sambil tersenyum. Kalau ada yang butuh bantuan, pasti datang. Kalau ada yang salah, pasti dibimbing. Hidup saling menjaga, itulah aturan utama kami. Raka memperhatikan detail desa. Gerbang rumah selalu terbuka, hiasan bambu di tiap sudut, aroma bunga Kamboja dan melati yang samar. Bahkan suara langkah terasa ringan di antara rumah-rumah bersih itu. Ia tidak merasa menjadi tamu, tapi bagian dari aliran hidup desa. Siang itu, Raka diajak Pak Ketut mencicipi makanan khas Bali. Nasi dengan lawar, sambal, dan sayur urap tersaji di daun pisang. Ia duduk di lantai sambil menikmati hidangan hangat, dikelilingi aroma rempah dan suara burung. Satu gigitan membuatnya tersadar, Bali tidak hanya tentang pemandangan, tapi juga rasa yang hidup di setiap momen. Setelah makan, ia ikut anak-anak desa belajar menari Bali di halaman kecil. Gerakan sederhana, tapi penuh makna. Instruksi mereka lembut, tidak tergesa-gesa, seperti mengajarkan sesuatu yang lebih dari sekadar tarian, kesabaran, ritme, dan rasa hormat. Menjelang sore, Raka duduk sendiri di bel-bel desa, memandangi pemandangan di kejauhan. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga. Ia merasa sesuatu yang jarang ia rasakan di kota. Kedamaian yang berasal bukan dari diamnya kota, tapi dari cara hidup yang selaras dengan alam dan sesama. Desa Penglipuran mengajarkannya hal sederhana tapi mendalam. Kebahagiaan tidak selalu berasal dari kemewahan atau kecepatan. Kadang cukup dari keteraturan, keramahan, dan kesadaran hidup bersama. Saat matahari mulai condong ke barat, Raka menutup mata sejenak. Disinilah, pikirnya, Bali mulai menempel di hatinya, tidak hanya sebagai destinasi wisata, tapi sebagai pengalaman yang hidup dan meninggalkan jejak. Keesokan harinya, Raka dan Made melanjutkan perjalanan menuju Tampak Siring, tempat Pura Tirta Empul berdiri dengan aura sakralnya yang tenang. Dari jauh, pura tampak seperti oase di tengah lanskap hijau. Atapnya bertingkat dan ukiran batu yang rumit menandai usia ribuan hari yang dilalui oleh manusia dan doa.
Suara air yang mengalir dari mata air suci terdengar seperti bisikan lembut, mengundang siapapun yang datang untuk merasakan sesuatu lebih dari sekadar pemandangan. Pura ini terkenal karena air sucinya, kata Made sambil menuntun Raka melewati gerbang. Orang datang dari jauh untuk dibersihkan, bukan hanya tubuh, tapi pikiran dan hati. Raka menatap kolam yang memantulkan cahaya matahari. Airnya jernih, hangat, dan mengalir terus-menerus dari sumbernya. Para pengunjung mengantri dengan tertib, sebagian mengenakan kain poleng hitam putih, sebagian lagi hanya dengan kain sederhana yang dipinjamkan oleh petugas pura. Made menyarankan Raka untuk ikut. Kalau mau benar-benar merasakan Bali, ikut saja. Jangan hanya menonton. Raka ragu sejenak, tapi dorongan rasa ingin tahu mengalahkan rasa canggungnya. Ia menanggalkan sepatu, menekuk kain panjang yang dipinjamkan, dan perlahan mengikuti langkah-langkah orang lain. Air mengalir di kakinya, dingin tapi menyegarkan. Setiap mata air memiliki ritual sendiri, percikan, bilasan, doa lirih. Saat ia berdiri di bawah aliran air pertama, Raka menutup mata. Air menyentuh kepala dan bahunya, menembus rambut, menetes di wajahnya. Sejenak, ia membiarkan pikiran-pikiran lama datang, lelah, kesal, rasa bersalah, dan penyesalan yang ia simpan sendirian. Lalu, seolah air itu juga menyerap semua beban itu, ia merasakan ringan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya bergerak dengan ritme yang serempak, tenang tapi penuh makna. Suara doa dan air yang jatuh menciptakan melodi halus, menenangkan. Raka menyadari bahwa ini bukan sekadar ritual, tapi proses pelepasan. Setiap tetes air adalah simbol, setiap tarikan napas adalah kesempatan baru. Setelah beberapa bilasan, Raka menatap kolam. Ia merasa ada ruang kosong di hatinya, ruang yang selama ini dipenuhi kegelisahan, kini digantikan rasa damai. Made tersenyum melihatnya. Bagus, kan? Tidak semua orang bisa merasakan ini di kunjungan pertama. Raka mengangguk pelan. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Keheningan lebih bermakna daripada kata-kata. Saat mereka meninggalkan kolam, Raka menatap pura untuk terakhir kalinya sebelum keluar. Cahaya sore memantul di atap dan ukiran, menambahkan kilau hangat. Di perjalanan pulang, Raka berpikir tentang perjalanan selama beberapa hari terakhir, pantai, sawah, hutan, gunung, desa, dan kini pura suci. Setiap tempat tidak hanya mengajarkan tentang Bali, tapi tentang dirinya sendiri. Ia datang sebagai pelancong yang penasaran, tapi perlahan pulang sebagai seseorang yang lebih tenang, lebih sadar, dan sedikit lebih ringan dari beban lama yang ia bawa. Bali, pikir Raka, bukan hanya destinasi. Bali adalah pengalaman yang menyentuh hati, mengajarkan rasa hormat, dan menghadirkan ketenangan yang nyata. Hari terakhirnya di Bali datang tanpa peringatan. Raka bangun dengan rasa campur aduk, senang, rindu, dan sedikit berat karena perjalanan ini akan segera berakhir. Ia duduk di teras hotel, menatap laut Kuta sekali lagi. Ombak berlari seperti biasa, namun kali ini ia tidak melihat sekadar air dan pasir. Ia melihat cerita, pengalaman, dan rasa yang menempel di setiap sudut pulau. Made datang membawa motor. Mau keliling sebentar sebelum pulang? Tanyanya. Raka mengangguk. Mereka melewati jalanan yang sudah akrab, sawah ubud, pasar seni, desa penglipuran, hingga tebing Uluwatu. Setiap tempat seperti menyapa, seakan tahu bahwa ini bukan kunjungan pertama, meski baru beberapa hari berlalu. Di sepanjang perjalanan, Raka menyadari sesuatu, Bali tidak menunggu orang untuk datang. Ia ada, tetap hidup, tetap mengajar, tetap memberi. Pulau ini mengalir seperti napas, mengingatkan siapapun yang datang bahwa hidup lebih dari sekadar rutinitas dan target. Ada keindahan dalam ketenangan, kebahagiaan dalam kesederhanaan, dan kedamaian dalam memahami diri sendiri. Mereka berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Rasa kopi Bali yang pekat dan manis di pagi hari terasa lebih hidup. Raka menatap sekeliling, anak-anak bermain, petani menyiapkan sawah, dan perempuan tua menata bunga di pelataran kecil. Semua tampak sederhana, namun begitu utuh. Kalau suatu saat datang lagi, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Made. Raka tersenyum pelan. Tidak hanya mengunjungi tempat, tapi mengingat rasanya.
Cara orang hidup di sini. Cara Bali membuat orang berhenti sejenak dan melihat dirinya sendiri. Made mengangguk, seakan mengerti lebih dari kata-kata yang terucap. Mereka diam sejenak, membiarkan suara alam dan kehidupan pulau menyatu dengan hati mereka. Saat matahari mulai naik, Raka menatap laut terakhir kali. Ombak berkilau, pasir memantulkan cahaya, dan burung-burung terbang beriringan. Ia tahu Bali tidak hanya akan tetap ada di peta atau foto-fotonya, tapi juga di dalam dirinya, sebagai napas yang mengingatkan, sebagai rasa yang menenangkan, dan sebagai pengalaman yang tidak akan hilang. Di bandara, saat koper ditutup dan tiket dipegang, Raka menoleh sekali lagi ke arah jendela. Bali terlihat sama seperti saat pertama ia datang, indah, ramai, tenang. Tapi di dalam hatinya, pulau itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Ia datang sebagai pelancong. Ia pulang sebagai seseorang yang membawa bagian Bali di dalam hati. Dan meski pesawat membawanya menjauh, Raka tahu, Bali akan selalu menunggunya kembali, bukan sebagai tempat untuk dikunjungi, tapi sebagai tempat untuk dirasakan. Saat pesawat meninggalkan Pulau Dewata, Raka menatap laut biru yang perlahan mengecil di bawahnya. Setiap ombak, setiap pura, setiap senja dan aroma bunga yang ia rasakan selama perjalanan terasa hidup di ingatannya, seperti film yang diputar ulang di hati. Bali bukan sekadar destinasi, ia adalah guru, sahabat, dan cermin sekaligus. Ia datang untuk liburan, tapi pulang membawa lebih dari pemandangan. Ia membawa ketenangan yang tak ternilai, pelajaran tentang hidup sederhana, keberanian untuk menghadapi diri sendiri, dan rasa hormat yang tulus pada alam dan manusia. Setiap langkah di Pasir Kuta, setiap detik di tebing Uluwatu, setiap bilasan di Tirta Empul, telah mengubahnya sedikit demi sedikit. Bali tetap sama di luar, lautnya sama, sawahnya sama, dan penduduknya tetap ramah. Tapi dalam diri Raka, pulau itu menempel, sebagai napas yang lebih ringan, hati yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih terbuka. Ia tahu, suatu hari nanti, panggilan Bali akan terdengar lagi. Tidak hanya untuk kembali melihat pemandangan, tapi untuk kembali merasakan, kembali belajar, dan kembali menemukan bagian dari dirinya yang hanya bisa muncul di Pulau Dewata. Dan begitu pesawat naik, Raka tersenyum, menyadari satu hal sederhana. Perjalanan sesungguhnya tidak diakhiri oleh tiket pulang. Perjalanan sesungguhnya dimulai ketika pengalaman itu menetap di dalam hati. Bali kini tinggal di hatinya, selamanya. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan komen di Gambler Story. Karena setiap pilihan selalu punya akibat.